A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Sehingga atas nikmat tersebut kita dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan wawasan akan hidup dan kehidupan ini, dan harus bagaimana kita mensikapi hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita semua tahu bahwa salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Jadi selagi kita hidup, tentunya kita harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan menjaga hidup dan kehidupan ini, tentunya kita harus pandai-pandai mensikapi mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Sebagai manusia yang normal, sehat jasmani dan rohani, tentunya tahu Al-Furqan itu maksudnya pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu pembeda antara yang hak dan yang batil, tentunya yang hak kita laksanakan, yang batil kita tinggalkan. Karena tak selamanya manusia itu akan hidup. Kita dibenturkan oleh kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Memang sebuah hadis dikatakan jaga hidup sebelum mati. Makanya kita harus menjaga hidup kita itu dengan sebaik-baiknya. Itu karena faktor usia. Pasti ya, setiap manusia akan muncul dengan kematian, pasti akan mati. Nah, selagi hidup, makanya kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa bagaimana kita menghadapi kematian dan alam-alam berikutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita muda, tentunya kita banyak-banyak belajar. Karena tak selamanya kita ini akan muda terus. Ya. Seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat, yang muda juga akan mengalami tua. Nah, selagi kita muda, banyak-banyaklah menuntut ilmu, belajar dan belajarlah demi untuk masa tua nanti. Karena betapa pentingnya ilmu. Mau hidup bahagia di dunia, ilmu. Mau bahagia di akhirat, ilmu. Mau bahagia dua-duanya juga menggunakan ilmu. Jadi khususnya pesan jaga muda sebelum datangnya tua, maksudnya di sini kepada kaula muda, mari jangan lengah terhadap situasi kondisi media elektronik yang begitu canggih. Jangan sampai kita terlena begitu saja. Kita harus mempersiapkan diri sebagai muda yang tangguh, siap menerjang badai apapun yang akan datang. Bentengi tentang keimanan dan ketakwaan. Insya Allah dengan dibentengi iman dan takwa yang kokoh,
kita sebagai pemuda nantinya akan siap untuk menerima estafet kepemimpinan yang akan diberikan oleh pemerintah yang saat ini sedang memimpin, ya, ataupun para ulama-ulama yang saat ini sudah sepuh, yang insya Allah ya nanti pemuda-pemuda lah yang harus menggantikannya. Jadi jangan sampai jadi pemuda itu istilahnya itu terlalu banyak ya melamun, ya, jangan sampai. Kita harus kreatif, kita harus belajar dan belajar. Tidak ada istilah jemu di dalam kita belajar ataupun menuntut ilmu. Kita harus gigih ya demi untuk mempersiapkan masa depan kita masing-masing. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kalau kita selagi muda rajin-rajin untuk belajar, insya Allah di kala tua nanti kita akan dapat menikmati ya apa yang sudah kita upayakan ketika kita muda, ketika kita masih belajar ya. Seperti dikatakan tadi, ilmu itu sangat-sangat penting ya. Dengan ilmu insya Allah hidup ini akan menjadi mudah ya. Dan dikatakan dengan agama yang kita miliki, hidup ini akan menjadi lebih terarah dan juga bisa mencapai suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak selamanya ya orang itu akan sehat. Memang dikatakan jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jadi kata-kata jaga sehat sebelum datangnya sakit, ya suatu saat ya seseorang itu ini juga akan mengalami sakit. Ya, tak selamanya ya orang itu akan sehat terus. Ada kalanya mungkin ya mengalami sakit. Ya. Nah, kalau pun toh seseorang itu sakit tentunya ya berobat. Ya. Jangan sampai sakit bilang takdir kemudian tidak mau berobat atau berupaya untuk mengobatinya. Ya memang takdir sakit itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir di sini bukan berarti kita pasrah begitu saja tanpa mau berusaha untuk berobat. Jadi sehat jasmani, sehat rohani ya itu juga sangat-sangat penting, karena dengan sehat jasmani dan sehat rohani bisa membuat orang suasananya damai. Ya, damai. Seseorang kalau sehat jasmani, sehat rohaninya insya Allah ya hidupnya akan damai. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjaga kesehatan? Tentunya kita harus banyak-banyak ya berolahraga. Di samping itu juga supaya sehat, apa yang kita makan ini mengandung unsur gizi yang cukup dan juga diperoleh dari perolehan yang insya Allah halal ya, dengan cara-cara yang baik. Insya Allah dengan makan makanan, minum minuman yang diperoleh dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berkah ya, cara-cara yang halal, insya Allah membuat badan kita, jasmani rohani kita menjadi sehat ya, sehat jasmani maupun rohani ya. Jadi selama kita sehat, mari ya kita jaga kesehatan kita. Nah, orang-orang itu kadang-kadang kalau sudah terkena penyakit, ternyata betapa pentingnya arti suatu kesehatan ya, dia baru menyadari betapa pentingnya arti suatu kesehatan. Dan insya Allah ya kesehatan itu seolah-olah tidak, istilahnya itu nggak bisa dibelilah dengan harta benda, mahal harganya ya. Seolah-olah orang yang sakit itu kehilangan segala-galanya, walaupun ia memiliki, tapi seolah-olah kehilangan segala-galanya. Jadi bisa ya kita berupaya untuk menjaga kesehatan itu
ya dengan olahraga yang masih mampu untuk olahraga ya. Kemudian perhatikan makan minum dan juga pola tidur itu harus kita perhatikan. Jangan istilahnya itu semau gue ataupun seenaknya sendiri ya. Semua itu ada aturan-aturannya ya. Kita hidup ini karena kita sudah memeluk agama Islam. Aturan-aturan yang ada yaitu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis itu harus kita perhatikan ya. Semua itu punya hak mata untuk tidur ya. Hak badan juga istirahat ya. Tidak diforsir untuk bekerja dan bekerja tanpa adanya istirahat ya. Ada kalanya kita juga istirahat. Jadi selagi kita sehat ya, mari kita jaga. Dan karena tak selamanya kita sehat, tentunya kita berusaha kalaupun toh kita sakit untuk bisa menjadi sehat. Kemudian ada istilah jaga sempat sebelum datangnya sempit ya. Ada yang mengatakan kesempatan tidak akan terulang kedua kalinya ya. Waktu itu yang sudah berlalu ya, biarkan saja berlalu ya. Biarkan saja berlalu ya. Karena tak mungkin ya waktu itu akan bisa kembali lagi. Bahkan ada yang mengatakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tergilas oleh waktu itu sendiri. Jadi betapa pentingnya waktu ya. Jadi waktu harus kita atur sedemikian rupa ya. Dan juga jangan sampai 24 jam itu ya, itu berlalu begitu saja tanpa kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang mengatakan waktu 24 jam itu dibagi menjadi 3 ya, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk beribadah ya. Kita jagalah kesempatan-kesempatan untuk beribadah, kita jaga kesempatan-kesempatan untuk istirahat, kita jaga ya. Kemudian juga kesempatan-kesempatan untuk bekerja ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai waktu terlena begitu saja ya, tanpa kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan kaya. Siapa sih orang kaya itu? Nah, hakikatnya ya, secara umum ya, kalau secara umum itu orang kaya itu orang yang memiliki harta benda yang banyak, itu orang kaya. Secara umum seperti itu. Tapi pandangan agama sebenarnya kekayaan itu lain ya. Kekayaan itu lain, beda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kaya itu kalau kita banyak harta ya, banyak uang, banyak kekayaan kendaraan mungkin ya, banyak kekayaan ladang sawah mungkin ya, ataupun banyak ilmu segala macam ya. Sebenarnya orang kaya kalau menurut pandangan agama orang yang mau bersyukur, sedangkan orang miskin orang yang tidak mau bersyukur ya. Jadi bertolak belakang seolah-olah ya. Kalau kaya dalam pandangan agama itu bersyukur, tapi kalau pandangan secara alam itu biasanya orang yang banyak harta bendanya. Sedangkan miskin itu orang yang tidak mempunyai apa-apa ya, kalau menurut pandangan secara umum alam ya. Tapi kalau pandangan agama, orang miskin itu orang yang tidak mau bersyukur ya. Jadi pandai-pandailah ya kita mensyukuri nikmat Allah ya, sehingga kita nanti juga
akan menjadi orang kaya. Ya, jadi kaya sebelum datangnya miskin, karena cepat atau lambat ya manusia itu nggak akan selamanya kaya. Ya, ada saat-saat tertentu dia akan menjadi miskin ya, karena mungkin ya faktor-faktor tertentu ya, karena usianya sudah nggak bisa produktif lagi, sehingga ya bisa jadi akan menjadi miskin. Jadi jaga kekayaan kita sebelum datangnya kemiskinan kita. Tentunya banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah beramal jariah, insya Allah ya. Nanti di alam akhirat nanti sedekah ataupun amal jariah yang kita berikan di dunia ini akan menjadi manfaat sampai di akhirat nanti ya, akan mendapatkan pahala hingga sampai kiamat nanti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa bermanfaat ya. Jadi itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.